Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ini Agus di channel Agus PID. Kali ini untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, yang kemarin tentang masalah monetisasi. Karena terkadang kebanyakan teman-teman YouTuber pula biasanya kalau sudah memenuhi syarat 1000 jam tayang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu biasanya kendala di posisi pendaftaran monetisasi ya, karena memang terkadang itu begini deh, terkadang itu kalau kita sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tapi biasanya itu temen-temen itu langsung terburu-buru untuk mendaftarkannya ya, karena memang kebanyakan memang yang diharapkan seperti itu. Tapi biasanya kalau sepengalaman saya, kalau memang mau mendaftar setelah sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu ya teman-teman, kalau pengalaman saya itu saya tidak terburu-buru untuk mendaftarkannya. Karena memang kenapa ya, seperti itu, terkadang banyak masalah-masalah di dalam channel kita ya, karena memang kalau kita untuk mendapatkan seperti itu biasanya butuh waktu lama, dan secara tidak disadari biasanya banyak orang-orang yang komentar spam, banyak orang yang membuat masalah-masalah di komentar-komentar kita ya, seperti komentar spam itu. Dan terkadang juga secara nggak disadari juga biasanya kita juga reupload ya. Apa itu reupload? Reupload itu biasanya upload konten orang lain dan kita ambil secara tidak izin dan kita upload ke channel kita sendiri. Jadi reupload itu biasanya terkena klaim hak cipta. Jadi permasalahannya sebenarnya tidak terlalu rumit ya, tapi terkadang biasanya pihak yang membuat klaim hak cipta itu terkadang ada yang cuman untuk klaim saja, tapi terkadang juga berdampak parah kepada channel kita ya teman-teman. Jadi diharapkan kalau memang teman-teman berusaha menjadi seorang konten kreator yang betul-betul konten kreator, diusahakan kalau membuat suatu channel YouTube itu diusahakan kalau bisa itu channelnya video dengan video yang ori ya teman-teman, video buatan sendiri, rekam sendiri, dan editing sendiri, dan diupload pun sendiri ya teman-teman ya. Meskipun di belakang layar ada teman-teman yang bisa membantu dalam hal itu, tapi diusahakan kalau bisa video original buatan sendiri gitu ya teman-teman. Jadi permasalahan seperti itu ya teman-teman. Kalau memang posisi sudah memenuhi dua persyaratan itu, diusahakan dicek dulu komentar-komentarnya, dicek dulu video-videonya apakah ada yang terkena teguran atau terkena klaim hak cipta, dan dicek juga komentar-komentarnya apakah juga mendapatkan suatu spam dalam komentar tersebut ya teman-teman. Karena memang terkadang kita kurang menyadari itu. Jadi pas pendaftaran sudah memasuki tahap pertama, kita tekan mulai dan kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua pun itu terkadang juga ada kendala ya teman-teman, tentang permasalahan yang saya kemarin katakan ya teman-teman, dengan masalah yang double akun AdSense ya teman-teman. Karena terkadang kebanyakan teman-teman YouTuber pemula seperti itu, pertama kali sudah membuat Google AdSense, dan kedua setelah memenuhi dua persyaratan itu membuat Google AdSense baru lagi dengan nama yang sama dengan nama yang sebelumnya didaftarkan di Google AdSense yang sebelumnya. Jadi biasanya di menu yang seperti itu biasanya akan tertulis error gitu ya teman-teman. Jadi saran saya kalau emang teman-teman dulunya sudah pernah punya akun AdSense, diusahakan kalau mendaftar itu dicari tahu sudah punya akun AdSense apa belum gitu ya teman-teman. Tuh
permasalahannya seperti itu, dan solusinya kalau memang ada ya teman-teman. Jadi biar real, kita tidak punya akun AdSense dimanapun, dan kita bisa membuat akun AdSense yang baru lagi. Nah, setelah memang dirasa sudah aman dan sudah nyaman, dalam komentar spam tidak ada yang bermasalah, klaim hak cipta tidak ada, teguran pedoman komunitas tidak ada, lalu terus pendaftaran yang kedua itu memang lancar-lancar saja. Maksud saya lancar-lancar saja, tidak mempunyai akun Google yang double ya teman-teman, dan langsung bisa diterima. Lalu biasanya teman-teman itu dilanjutkan dengan ke menu yang ketiga ya teman-teman, yaitu peninjauan oleh pihak YouTube. Biasanya kalau pengalaman saya setelah pendaftaran yang menu pertama dan yang menu kedua itu, dan lalu masuk ke menu yang ketiga, itu peninjauan dari pihak YouTube, biasanya itu akan berlangsung kurang lebih, kalau di tulisan itu, di penjelasannya itu biasanya 3-4 minggu ya teman-teman, tapi tergantung juga pada channel teman-teman semuanya. Maksudnya tergantung pada channel-channel teman-teman semuanya, itu biasanya itu seperti itu permasalahannya. Kalau memang saking banyaknya video, biasanya pihak YouTube itu meninjaunya juga tergantung dari konten-konten kita ya teman-teman. Maksudnya tergantung dari konten-konten kita itu gimana ya, kalau konten kita itu terlalu banyak, maksudnya di atas 50 lah gitu ya, 50 video ataupun 100 video teman-teman, biasanya peninjauan itu juga butuh waktu yang lama ya, karena memang kalau biasanya itu tinjau manual, tapi terkadang tinjau yang pakai sistem juga bisa, tapi tergantung keputusan dari kebijakan dari pihak YouTube itu sendiri. Dan memang kalau setelah peninjauan itu berhasil, biasanya kalau saya itu peninjauan tidak terlalu lama ya, karena memang video saya yang di channel berburu mainan itu kemarin pas waktu pendaftaran monetisasi itu tidak terlalu banyak, cuman sekitar 40-an video ya teman-teman. Jadi saya diterima menjadi program partner YouTube itu cuman ditinjau selama kurang lebih, kalau nggak salah 3-4 hari gitu ya teman-teman, langsung diterima oleh pihak YouTube. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi, syarat yang kedua sudah terpenuhi, dan syarat yang ketiga juga sudah terpenuhi dan ditinjau. Dan setelah itu saya mendapat email dari pihak YouTube kalau saya sudah diterima menjadi program partner YouTube gitu ya teman-teman. Tapi saya perlu tekankan lagi di sini ya buat teman-teman semuanya. Mungkin bagi teman-teman semua, menurut teman-teman semuanya, kalau sudah terdaftar di program partner YouTube itu langsung bisa gajian, langsung bisa mendapatkan apa yang kita impi-impikan selama ini, selama kita perjuangan di channel YouTube ya teman-teman. Oh, itu tidak sama dengan yang teman-teman pikirkan semuanya, karena setelah monetisasi, kalau menurut saya itu malah perjuangan yang baru dimulai di channel YouTube kita ya teman-teman. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena memang kita juga butuh proses mencari dolar, mengumpulkan dolar, mencari pin, verifikasi A, verifikasi B, verifikasi C, dan verifikasi macam-macam. Karena memang kebetulan di pihak channel YouTube itu kan, channel YouTube itu sendiri, dan channel akun AdSense itu pun sendiri. Jadi mereka cuma bekerja sama ya teman-teman, karena channel YouTube itu yang menghasilkan iklan, yang misalnya menghasilkan uang, dan akun AdSense itu nanti bisa yang mencairkan gaji kita di channel YouTube. Jadi buat teman-teman saya kasih tahu ya teman-teman, kalau setelah diterima monetisasi itu kita juga perlu mencari yang namanya 10 dolar pertama. Apa itu teman-teman 10 dolar pertama? 10 dolar pertama itu gini, 10 dolar pertama itu kita harus mengumpulkan minimal 10 dolar untuk bisa pengajuan pin AdSense yang nanti kita verifikasikan di akun AdSense yang kita daftarkan yang kedua ya teman, ke menu yang kedua tadi yang saya katakan terkadang banyak yang error itu teman-teman. Nah, kita harus
mendapatkan $10 pertama dan harus mendapatkan seperti ini. Nanti kita $10 pertama, nanti setelah itu kita bisa pengajuan PIN seperti ini namanya PIN Google AdSense ya teman-teman. Ini nanti yang nanti kita verifikasikan di akun Google AdSense kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin menurutnya setelah monetisasi itu sudah selesai, kita sudah tinggal ongkang kaki saja, itu salah besar ya teman-teman. Kita harus mendapatkan $10 pertama dan mendapatkan ini. Setelah $10 pertama kita harus verifikasi PIN yang ada di surat AdSense ini kita nanti mendapatkan verifikasi angka dan akan diverifikasikan di akun Google AdSense. Setelah itu nanti masih ada verifikasi lain yang perlu kita jalani setelah mendapatkan PIN AdSense ini. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula tetap semangat, tetap konsisten membuat membuat konten yang original ya teman-teman, yang buatan konten teman-teman sendiri. Jadi biar nanti kedepannya tidak ada permasalahan di proses kita mendapatkan gaji itu ya teman-teman. Jadi seperti itu pengalaman saya untuk proses mendapatkan PIN AdSense ini. Dan perlu saya tekankan lagi di waktu ini, karena setelah mendapatkan PIN AdSense pun kita juga harus dituntut untuk konsentrasi penuh ya teman-teman, untuk membuat konten selanjutnya, untuk mengumpulkan dolar sepenuhnya, dan untuk membuat konten-konten yang lebih baru lagi dari yang kita dapatkan sebelumnya. Karena kita tidak harus berhenti di situ saja, karena proses nanti setelah verifikasi PIN ini nanti ada verifikasi lain yang akan ditimbulkan, yang akan diminta oleh Google AdSense kepada channel kita. Jadi teman-teman tetap konsisten membuat video yang original, yang bagus, yang menurut penonton bisa disukai masyarakat banyak gitu ya teman-teman. Untuk pembahasan verifikasi apa itu aja yang nanti diminta oleh Google AdSense kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti video kakak ini. Kalau bermanfaat silahkan komentar yang bermanfaat, kalau tidak bermanfaat ya silahkan skip aja, karena memang ini cuma sekedar sharing dan cerita pengalaman saya selama nge-YouTube menjadi seorang konten kreator berburu mainan, konten anak ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.